Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Nadia Hanifa dari PGMI 7B akan membacakan terjemahan perkata Kitab Ta'lim wa Ta'alim pasal 6 mengenai memulai belajar, ukuran belajar, dan urutannya belajar yang dimulai dari halaman 41 sampai 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulumi wa ya'taza dzalika fa inna ma tudraku daqa'iqu bita'ammuli wa lihadza qila ta'ammal tudrik. Wa yanbaghi, dan seharusnya, li talibi, bagi siswa ilmu an yakuna, hendaklah, muta'ammilan, meneliti, fi, dalam, jami'i, semua, awqati, waktunya, fi, dalam, daqa'iqi, kedalaman-kedalaman, al-ulumi, ilmu, wa ya'taza, dan hendaklah membiasakan pelajar, dzalika, kepada hal itu, fa innama, karena hanyalah, tudraku, bisa diketahui, daqa'iqu, kedalaman-kedalaman ilmu, bita'amuli, dengan cara meneliti, walihadza, dan oleh karena itu, qila, dikatakan, ta'ammal, telitilah, tudrik, maka kamu bisa mengetahui. Terjemahannya, pelajar hendaknya membiasakan diri sepanjang waktu untuk mengangan-angan dan memikirkan suatu permasalahan. Karena itu dikatakan, angan-anganlah pasti akan kau temukan. Wala budda minat ta'ammuli qoblal kalami hatta yakuna sawaban fa innal kalama kasahmi fala budda min takwinihi bita'ammuli qoblal kalami hatta yakunu musiban. Wa qala fi usulil fiqhi hadza aslun kabirun wa huwa an yakuna kalamul faqihi munadiri bita'ammuli qila ra'sul akli an yakuna kalamu bitasabbuti wa ta'ammuli. Qala al-qailu usika fi nadmil kalami bi khamsatin in kunta lil musi syafiqi muti'an la taghfulan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kam wal makana jami'an. Wala budda, dan semestinya, minat ta'ammuli, dari meneliti, qoblal kalami, sebelum berbicara, hatta, sehingga, yakuna, jadilah perkataannya, sawaban fa innal kalama, maka sesungguhnya berbicara itu, kasahmi, seperti anak panah, fala budda, maka semestinya, min takwimihi, dari meluruskan busurnya, bita'ammuli, dengan meneliti, qoblal kalami, sebelum berbicara, hatta yakuna, sehingga perkataannya itu, musiban, jadi tepat, waqala, dan dia berkata, fi usulil fiqhi, dalam usul fiqhi, hadza aslun kabirun, ini adalah modal yang besar, wahuwa, yaitu, an yakuna, hendaklah, kalamul faqihi munadiri, perkataan ahli fikih yang suka didiskusikan, bita'ammuli, dengan mau berfikir, qila, dikatakan, ra'sul akli, modal berfikir itu, an yakuna, adalah hendaknya, kalamu, perkataannya itu, bitasabbuti, tepat, wa ta'ammuli, dan dipikirkan secara mendalam. Qala al-qailu, dan dia berkata, usika, aku nasihatkan kepada kamu, fi nadmil kalami, tentang aturan bicara, bi khamsatin, dengan 5 hal. In kunta, jika engkau, lil musi, terhadap orang yang mewasiatkan, asyafiqi, perhatian terhadap kamu, muti'an, mendengarkan terhadap nasihat-nasihat itu, la taghfulan, maka perhatikan, sababal kalami, tujuan berbicara, wa waqtahu, dan waktunya, wal kaifah, dan cara menyampaikannya, wal kam, durasi waktunya, wal makana, dan tempat perbicaraan, jami'an, yang semua itu harus diperhatikan. Terjemahannya, agar ungkapan benar, pelajar wajib untuk mengangan-angan sebelum berbicara. Ucapan adalah laksana anak panah, di mana jika tepat pada sasaran bila dibidikan terlebih dahulu dengan mengangan-angan, dalam usul fikih dikatakan bahwa mengangan-angan adalah dasar yang paling penting. Maka hendaklah ucapan ahli fikih yang tersebut harus kita teliti dan berangan-angan agar paham. Seperti yang dikatakan, modal akal ialah ucapan yang tidak sembarangan serta diangan-angan terlebih dahulu. Ada seseorang yang berkata lewat syairnya,
Pesan untukmu tata bicara ada 5 perkara. Jika kau patuh pada pembawa pesan yang sukarela, jangan sampai terlupa apa sebabnya, kapan waktunya, bagaimana caranya, berapa panjangnya, di mana tempatnya, itulah semua. Wa yakuna mustafidan fi jami'il ahwali awqati wal ahwali min jami'i ashkhasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hikmatu dallatul mu'mini aynama wajadaha akhadhaha wa qila khudh ma safa wada ma kadara wa sami'tu syaikha Imam al-Ajalu Ustadz Fakhruddin Kashani rahimahullahu ta'ala yaqula kanat jariyatu Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala amanatan inda Muhammadin rahmatullahi alaih faqala laha Muhammadun hal tahfadina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fikhi syai'an qalat la illa annahu kana yukarriru wa yaqulu sahmud dawri saqitun fahafidhu dhalika minha wa kanat tilkal mas'alatu mushkilatan ala Muhammadin rahimahullahu ta'ala fartafa'a ishkaluhu bihadhil kalimati wa ulima anna istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Wa yakunu hendaknya penuntut ilmu itu mustafidan dalam kondisi selalu mencari ilmu fi jami'il awqati dalam seluruh waktunya wal ahwali dan di semua keadaan min jami'il ashkhasi dari semua orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata al-hikmatu hikmah itu dalatul mu'mini adalah barangnya seorang mukmin yang hilang. Ainama dimanapun wajadaha mukmin tersebut menemukannya ahadzaha pasti akan diambilnya wakila dan dikatakan khud ambillah ma'sofa barang yang jernih wada dan tinggalkanlah ma'kadaro yang keruh wasami'tu dan aku mendengar asy-syaikhal imamul ajali syekh al-imam al-ajal al-kashani perkataan kanat dulu itu ada jariyatu Abu Yusuf budaknya Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala semoga Allah merahmati beliau amanatan menjadi amanat inda Muhammadin kepada Syekh Muhammad faqala berkata laha kepada jariyah hal tahfadina apakah kamu hafal fi hadzal waqti di dalam masa-masa ini min Abi Yusuf dari Syekh Abu Yusuf fil fikhi perkara fikih syai'an sesuatu qalat jariyah berkata la tidak illa kecuali annahu bahwasanya Imam Abu Yusuf kana ada itu beliau yukarriru mengulang-ulang wa yaqulu dan perkataan Imam Abu Yusuf sahmud dawri bagian yang berputar saqitun gugur fahafidho menghafal zalika akan hal itu minha dari jariyah wa kanati dan ada saat itu al-mas'alatu masalah mushkilatan yang sulit ala Muhammadin atas diri Syekh Muhammad fartafa'a maka hilang ishkaluhu kesulitan beliau bihadzihil kalimati karena kalimat ini fa'ulima maka diketahui annal istifadah mendapatkan ilmu itu mungkinatun sangat mungkin min kulli ahadin dari setiap orang. Terjemahannya dalam seluruh waktunya dan dalam situasi bagaimanapun, pelajar hendaknya mengambil pelajaran dari siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hikmah itu adalah barang hilangnya orang mukmin, di mana jika ditemukan maka ambillah barang itu. Ada dikatakan, ambillah yang jernih dan tinggalkanlah yang keruh. Saya mendengar ucapan Syaikhul Imam Ustadz Fakhruddin Al-Kashani adalah jariyah Abu Yusuf menjadi amanat untuk Muhammad. Lalu ditanyakan pada jariyah itu, adakah sekarang saudari masih hafal sedikit tentang fikih dari Abu Yusuf? Jariyah menjawab, tidak tuan.
Namun saya mengetahui bahwa beliau sering mengulang-ulang ilmunya dan pernah berkata, saham daun itu gugur tak dapat bagian. Dengan jawaban itu, Muhammad lalu menjadi hafal, dan yang tadinya masalah saham daur terasa sulit bagi Muhammad, sekarang sudah terpecahkan. Akhirnya jadi tahulah bahwa belajar itu tidak bisa dilaksanakan dari siapa saja. Walihaza qala Abu Yusufa rahimahullahu hina qila lahu bima adraktal ilma qala mastaqaftu minal istifadah wa ma bikhaltu bil ifadah wa qila li ibni Abbasi radhiyallahu anhuma bima adraktal ilma qala bilisani sa'uli wa qalbi aquli. Qala Abu Yusuf berkata, hina qila lahu, ketika ditanyakan kepadanya, bima dengan apa, adraktal ilmi, engkau mendapatkan ilmu, qala beliau berkata, mastaqaftu, aku tidak pernah merasa malu, minal istifadah, dari belajar, wa ma bi khati, dan juga aku tidak pernah pelit, bil ifadah, untuk mengajari orang, wakilah, dan dikatakan, li ibni Abbas, kepada Ibnu Abbas, bima adraktal ilma, dengan apa Anda mendapatkan ilmu? Qala beliau berkata, bilisani sa'uli, dengan lidah yang suka bertanya, wa qalbi aquli, dan fikirnya selalu berfikir. Abu Yusuf ketika ditanyakan padanya, dengan apakah Tuhan memperoleh ilmu? Beliau menjawab, saya tidak pernah merasa malu untuk belajar dan tidak kikir mengajar. Ada ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengan apakah Tuhan mendapatkan ilmu? Beliau menjawab, dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang selalu berfikir. Wa innama sumiya talibul ilmi ma taqulu li kasrati ma yaquluna fi zamanil awal ma taqulu fi hadhihi mas'alah. Wa innama, dan bahwasanya sumiya talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, ma taqulu, apa yang kau katakan, li kasrati ma yaqulu, banyaknya perkataan, fi zamanil awal, di zaman awal, ma taqulu, apa yang kau katakan, fi hadhil mas'alati, tentang masalah ini. Terjemahannya, adanya pelajar digelari dengan mata kulu, bagaimana keteranganmu, sebab pada masa dulu mereka amat terbiasa untuk mengucapkan bagaimana keterangan Anda dalam masalah ini. Wa inna ma tafaqqaha Abu Hanifah rahimallahu bi kasratil mutarahati wal mudzakarati fi dukanihi hina kana bazzaza wa bihadza yu'alamu anna tahsilal ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi wa kana Abu Hafdin kabiri yaktasibu wa yukarrirul ma'lum fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi linaqati iyalihi wa ghairihi falyaktasib wal yukarrir wa la yaksar. Wa innama, dan bahwasanya, tafaqqahu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mendalami sebuah ilmu, bikasrati, karena beliau seringnya melakukan al-mutarahati, adu argumen, wal mudzakarati, dan tukar pikiran, fi dukanihi, di tokonya, hina kana bazzaza, ketika beliau menjadi pedagang kain, wa bihadza, maka dengan ini, yu'alamu, diketahui, anna ta'silal ilmi wal fiqhi, bahwasanya mendapatkan ilmu itu yajtami'u, bisa didapatkan bersama, ma'al kasbi, dengan mencari kerja, wa kana Abu, demikian pula itu dengan Hafdin kabiri, ada itu beliau, yaktasibu, bekerja, wa yukarrirul matlub, beliau mengulang-ulang pelajaran yang telah didapat, fa in kana, maka jika ada, la budda, harus, litolibil ilmi, bagi seorang pelajar, minal kasbi, untuk bekerja, linafqatil iyalihi, menafkahi keluarganya, wa ghairihi, selain keluarga, falyaktasib, maka hendaknya dia tetap bekerja, wal yukarrir, hendaknya dia mengulang-ulang, wala yaksa, dan jangan malas.
Terjemahannya, hanya dengan banyak mutaharah atau adu argumen dan muzakarah di tokonya lah Abu Hanifah, pedagang kain itu menjadi alim fikih. Melihat kenyataan tersebut, kita bisa tahu bahwa menuntut ilmu dan fikih itu bisa dilakukan bersama-sama sambil bekerja. Abu Hafiz Al-Kabir sendiri bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya sendiri. Karena itu, apabila seorang pelajar juga harus mencarikan nafkah keluarga dan segenap tanggungannya, bisalah kiranya di tengah-tengah keasyikan bekerjanya itu sambil mempelajari sendiri pelajarannya dengan semangat dan segiat mungkin. Walaysa lisahihi badani wal akli udurun fi tarki ta'allumi wa tafaqquhi fa innahu la yakunu afqara min abi yusufa walam ya'namuhu zalika minal tafaqquhi. Walaysa bukan lisahihi yang sehat, al badani badannya, wal akli akalnya, udrun ada alasan, fi untuk tarki meninggalkan, at-ta'allumi belajar, wa tafaqquhi dan meninggalkan ilmu, fa innahu maka sesungguhnya, la tidak yakunu menjadi, afqara miskin, min dari, abi Yusuf, wala ya'namuhu tidak menghalangi beliau, zalika hal tersebut minat tafaqquhi untuk tetap belajar. Terjemahannya, seseorang yang badan dan akalnya sehat, maka dia harus terus belajar dan mendalami ilmu. Tidak ada alasan bagi dia untuk tidak belajar atau tidak mendalami ilmu pengetahuan. Seperti Abu Yusuf, dia miskin, tapi kemiskinannya tidak menghalangi beliau untuk tetap belajar. Faman kana lahu malun katsirun fa ni'mal malu sholihu lirajuli sholihi mutasarrafi fi tariqin alim ilmi qila li alimin bima adraktal ilma qala bi abin ghani li annahu kana yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadli fa innahu sababu ziyadatil ilmi li annahu syukrun ala nikmatil aqlil wal ilmi wa innahu sababa ziyadati kila qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri fakullama fahimtu syai'an minal ulumi wa ufiktu ala fikhi wa hikmatin qultu alhamdulillahi fasdada ilmi. Paman barang siapa karena ada lahu ada baginya malun harta katsirun banyak fanikma nikmatnya almalu harta as-sholihu yang sholih lirrajuli untuk laki-laki as-sholihi yang sholih kila ditanyakan li alimi orang alim bima dengan apa adrokta mendapatkan al-ilma ilmu qala dia berkata bi abin ayah ghaniyin yang kaya li'annata karena sesungguhnya kekayaan itu karena ada beliau itu yastani'u bihi membuat dengan kekayaannya ahli al-ilmi ilmu wal fadli keutamaan fa innahu maka sesungguhnya sababu sebab ziyadati bertambahnya al-ilmi ilmu li'annahu karena sesungguhnya syukrun rasa syukur ala atas nikmati nikmat al-akli akal wal ilmi dan juga nikmat pengetahuan wa innahu dan demikian itu sababu sebab az-ziyadati bertambahnya kila telah dikatakan qala berkata Abu Hanifah innama bahwasanya adraktu aku mendapatkan al-ilma ilmu bilhamdi dengan memuji kepada Allah Ta'ala wa syukri dan syukur fakullama maka setiap kali fahimtu aku mendapatkan pemahaman mina dari al-ulumi ilmu wa ufiktu dan aku ditolong ala di atas fikhi memahami sesuatu wa hikmatin dan untuk mendapatkan hikmah waktu aku mengatakan alhamdulillahi segala puji bagi Allah fasdada dengan begitu bertambahlah ilmuku
Terjemahannya, sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang soleh, yang memanfaatkan hartanya untuk belajar dan mencari ilmu. Pernah ditanyakan kepada seorang yang alim, dengan apa Tuhan mendapatkan ilmu? Lalu menjawabnya, karena ayahku kaya, sehingga dengan kekayaan itu dapat mensupport aku untuk belajar. Dan itu merupakan bentuk syukur beliau atas nikmat ilmu dan nikmat akal. Dikatakan pada Abu Hanifah, dengan pertanyaan yang sama, dan beliau berucap, "Setiap aku mendapatkan ilmu, aku pasti bersyukur dan berhamdalah. Dengan cara itu, jadi bertambahlah ilmuku." Wahakadha yambagi li talibil ilmi an yashtagila bisyukri bil lisani wal janani wal arkani wal mali wa yaral fahma wal ilma wat taufiqa minallahi ta'ala wa yatlubul hidayata minallahi ta'ala bid-du'ai wat tadarru'i ilaihi fa innahu Allahu ta'ala hadin man istahdah. Wahakadha, maka dengan demikian, yang bagi sebaiknya litolibi siswa al-ilmi ilmu an yashtagila untuk menyibukkan bisyukri dengan syukur bilisani dengan lisan wal janani juga dengan hati wal arkani dan juga dengan tubuhnya wal mali dan dengan hartanya wa yaro dan melihat al fahma kefahaman wal ilma ilmu wat taufiqoh dan pertolongan minallahi ta'ala sumber hartanya dari Allah ta'ala wa yatlubu maka hendaklah dia al hidayata mencari hidayah minallahi ta'ala dari Allah ta'ala bid-du'ai dengan cara berdoa wat tadarru'i dan mendekatkan diri ilaihi pada Allah fa innahu karena sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah itu hadin maha memberi petunjuk dan istahdah pada orang yang memohon. Terjemahannya, jadi seorang penuntut ilmu itu harus banyak-banyak bersyukur dengan lisan, hati, badan, seperti pergi ke sekolah dan juga hartanya yang dipakai untuk mencari ilmu. Maka bahwasanya kefahaman dan pertolongan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya dalam mencari hidayah, kita perlu memohon dan mendekatkan diri padanya dengan cara berdoa, karena Allah Maha Pemberi petunjuk bagi orang yang memohon. Fa'ahlul haqqi wahum ahlus sunati wal jama'ati talabul haqqa minallahi ta'ala al-haqqi hadil mubin al-asimi fahadahumullahu wa asamahum anid dolalah wa ahlud dolalati a'jabu bira'yihim wa aklihim wa talabul haqqa minal mahluki ajizi wa huwal aklu li'annal akla la yudariku jami'a asya'i fahujiju wa ajazu wa dallu wa adallu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah fa iza arafa ajaza nafsihi faqad arafa qadaratallahi wa la ya'tamida ala nafsihi bal yatawakkalu ala Allah ta'ala wa yatlubul haqqa minhu wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu wa yahdihi ila siratim mustaqim. Fa ahlu kelompok ahlul al-haqi ahli kebenaran wahum dan mereka itu adalah ahli as-sunnati sunnah wa jama'ati kelompok at-talabu mencari al-haqqa kebenaran mina dari Allah Ta'ala al-haqi maha benar al-hadi maha pemberi petunjuk al-mubin yang jelas al-asimi dan juga yang maha menjaga fahadahumullahu maka Allah memberikan kepada mereka wa asamahum dan juga Allah menjaga mereka ani dari ad-dolalati kesesatan wa ahli ad-dolalati sesat a'jabu mengagungkan bira'yihim pikiran mereka wa aklihim dan juga akal mereka wa talabu ahli al-haqqa kebenaran mina dari al-makhluki makhluk al-ajizi yang lemah wa huwa yaitu
al-aqlu akal, lianna karena sesungguhnya al-aqla akal itu la yudrik tidak mengetahui jami'a asya'i seluruh hal, fahujibu mereka terhalangi, wa'ajazu dari kebenaran, wadalu sehingga mereka ini sesat, wa'adalu dan menyesatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa arafa yang mengetahui nafsahu dan memahami dirinya, faqad arafa rabbahu maka dia memahami dan mengenal Tuhannya. Faiza maka jika seseorang itu arafa mengetahui ajza nafsihi kelemahan dirinya, faqad arafa maka dia akan menyadari qudratallahi kekuasaan Allah. Wala ya'tamida hendaknya seseorang itu tidak berpegang teguh ala nafsihi atas dirinya, bal yatawakkalu dan akalnya, bal tetapi hendaknya seseorang itu yatawakkalu bertawakal ala Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala, wa yatlubu dan mencari al-haqqa kebenaran, wa man dan barang siapa yatawakkal bertawakal ala Allahi kepada Allah, fahuwa hasbuhu maka Allah lah cukup pada dirinya, wa yahdihi akan memberi petunjuk ila kepada siratin jalan mustaqim yang lurus. Terjemahannya, ahli kebenaran yaitu ahli sunnah, mereka berkelompok mencari kebenaran dari Allah yang maha benar, petunjuk dan pelindung. Maka Allah pun menganugerahi mereka hidayah dan membimbing mereka dari jalan yang sesat. Lain halnya dengan ahli sesat, di mana ia membanggakan pendapat dan akal sendiri. Mereka mencari kebenaran berdasarkan akal semata. Mereka merupakan makhluk yang lemah. Mereka pun lemah dan terhalangi dari kebenaran dan menyesatkan. Akal, pikiran maupun logika memang harus digunakan, namun tetap saja yang harus diagung-agungkan hanya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengetahui dirinya sendiri, maka dia mengetahui Tuhannya. Artinya, siapa tahu kelemahan dirinya, maka akan tahulah kebesaran kekuasaan Allah. Karena orang itu jangan berpegang dengan diri dan akal sendiri, tapi haruslah bertawakal kepada Allah, dan kepadanya pula ia mencari kebenaran. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupinya dan dibimbing ke jalan yang lurus. Wa man kana lahu malun fala yabkhal fayambagi an yata'awwadha billahil azimi minal bukhli. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu ayyu da'in adwa'u minal bukhli. Wa kana abu syaikhi imamu al-ajallu syamsu a'immati ahwani rahimahullahu fakiran yang yabi'ul halwa'a wa kana yu'ti fuqaha'i minal halwa'a wa yaqulu ad'u li abani fabi barakati judihi wa tiqadihi wa tadarrihi nala ibanahu manala. Waman barang siapa kana lahu yang memiliki malun harta, fala maka janganlah ya bakhal pelit, fayam bagi dan seharusnya an yata'awwadah untuk berlindung billahil azimi kepada Allah minal bukhli dari penyakit kikir. Qala dikatakan an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuda'in penyakit mana adwa'u yang lebih berat minah daripada al-bukhli kikir. Wa kana ada itu dulu Abu Syaikhi bapak Syaihul al-imamu al-ajalu imam agung Syamsul a'immatal halwani Syamsul al-aimah al-hawani fakiron miskin bani yabi'u beliau penjual al-hawai manisan. Wa kana dan ada itu beliau yu'ti memberi al-fuqaha'i para pelajar minal halwa'ah makanannya, wa yaqulu dan beliau berkata, ud'u li abani doakan anakku, fabi barakati dengan berkah judihi kedermawanannya,
wa'tiqadihi, dan juga karena berkah keyakinan beliau, watadorru'ihi, dan karena sukarelanya beliau, ibnahu putranya, ibnahu manala bisa sembuh. Terjemahannya, orang kaya jangan kikir, dan hendaklah mohon perlindungan kepada Allah agar tidak kikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manakah penyakit yang lebih keras daripada kikir? Bapaknya Syekhul Imam Agung Syamsul Al-Imah Al-Hawani adalah seorang fakir penjual kue halwa. Bapak ini menghadiahkan beberapa biji tersebut kepada para pelajar, dan katanya, tolong doakan putraku. Demikianlah sehingga atas berkah dermawan, iktikad baik, sukarela dan merontanya itu, sang putra akhirnya sembuh dari penyakitnya. Wa yashtaril bil mali al-kutuba wa yastaktuba fayakuna aunan ala ta'allimu wa tafakkuhi. Wa yashtari hendaknya membeli bil mali dengan hartanya al-kutubah buku-buku wa yastaktuba atau meminta seseorang untuk mendikte buku referensi fayakuna maka yang demikian itu menjadi aunan sebagai pertolongan alat ta'alimu untuk belajar wa tafakkuhi dan mendalami pengetahuan. Terjemahannya, jika kita mempunyai harta, hendaklah harta itu dibelikan buku-buku atau menulis pengetahuan yang didapat dari meminjam buku orang supaya dia bisa belajar dan mendalami ilmu. Wa qad kana li Muhammad ibn al-Hasni malu katsirun hatta kana lahu salasumi'atin minal ukala'i ala malihi fa'anfaqahu kullahu fil ilmi wal fikhi wa lam yabqa lahu thawbun nafisun fara'ahu Abu Yusufa fi saubin khalikin fa'arsala ilaihi siyaban nafisatan falam yakbalha faqala ajlakum wa ajlana wa allahu wa innama yakbalhu wa in kana qabulu hadiyati sunnata lima ra'a anna fi dzalika mazallata li nafsi wa qad qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu laisa lil mu'mini an yuzilla nafsah. Wa qad kana dan sungguh ada li Muhammad bin al-Hasani bagi Muhammad bin Hasan malu mempunyai harta kasiron yang banyak hatta sampai kana lahu ada bagi beliau itu salasumi'atin 300 minal bukalai pegawai ala yang bertugas untuk mengurusi malihi hartanya fa'anfaqahu maka beliau menginfakkan kullahu semuanya fil ilmi untuk kepentingan ilmu pengetahuan wal fikhi dan untuk mendalami ilmu fikih walam yabqalahu dan tidak tersisa bagi beliau saubun nafisun pakaian yang bagus fara'ahu maka mengetahui hal tersebut Abu Yusuf di dalam saubin pakaian khalikin jelek fa'arsala ilaihi maka kemudian mengirimkan padanya siyaban pakaian nafisatan yang bagus untuk dikenakan falam yakbalha namun demikian beliau menolak pakaian tersebut. Faqala beliau berkata, ajil lakum disegerakan bagi kalian, wa ajilana dan ditunda bagi kami, wa allahu dan sekiranya beliau ini innama lam yakbalhu tidak mau menerima pakaian tersebut, wa in kana meskipun qabulu menerima al-hadiyati sunatan, hadiah itu merupakan sunnah, lima ro'ah karena beliau melihat anna fi dzalika dalam pemberian itu mazallatan li nafsi merendahkan harga dirinya. Qala berkata an-nabiyyu alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bukanlah lil mu'mini seorang mukmin an yuzilla nafsah untuk merendahkan dirinya. Terjemahan Muhammad ibnu Hasan adalah seorang hartawan besar yang mempunyai 300 orang pegawai yang mengurusi kekayaannya. Ia suka membelanjakan kekayaannya untuk ilmu.
sampai pakaiannya sendiri pun tidak ada yang bagus. Dan pada itu Abu Yusuf menghadiahkan sepotong pakaian yang masih bagus untuknya, namun dia tidak mau menerimanya. Dan dia berkata, "Untukmulah harta dunia dan untukku harta akhirat saja." Walaupun menerima hadiah itu hukumnya sunnah, tapi ia merasa jika menerima hadiah itu seperti merendahkan harga dirinya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu tidak sepantasnya merendahkan harga dirinya. Wa hukiya anna syayakha fakhral islami arsa yang bandi rahimahullahu jama'ah kusyural bittikhi al-mulqata fi makani khalin fagusalaha wa akalaha fara'athu jariyatun fa'akhbarat bizalika maulaha fattakhadha lahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yaqbal lihadha. Wahukia dan dikisahkan an fakhral islami bahwasanya seorang ulama Islam Arsa Yandi rahimallahu al-Arsyabandi jamaah mengumpulkan kusyurul bittikhi kulit buah-buahan al-mulqata yang dibuang fidi makanin khalin sebuah tempat yang sepi wa akalaha kemudian beliau memakan kulit tersebut fara'athu melihatlah beliau jariyatu seorang budak perempuan barat menceritakan bidzalika tentang hal tersebut maulaha kepada Tuhannya fattakhazalahu maka kemudian majikan tersebut mengambil lahu bagi al-Arsyabandi dakwatan undangan fada'ahu ilaiha kemudian ia memanggil Arsyabandi untuk datang falam tapi lagi-lagi yakbal lihaza beliau tidak menerima undangan tersebut. Terjemahannya, suatu hikayat bahwa Fakhrul Islam al-Arsyabandi makan kulit buah-buahan yang dibuang orang, di mana ia kumpulkan sendiri dari tempat-tempat yang sepi. Pada suatu ketika, ada seorang budak yang mengetahuinya, lalu budak tersebut melaporkan hal itu kepada tuannya. Maka tuannya itu mengirimkan undangan pada Ar-Arsyabandi untuk datang dan akan disediakan jamuan makan. Al-Arsyabandi dimohon kehadirannya, namun demi menjaga keharga dirinya, Al-Arsyabandi tidak berkenan datang pada undangan itu. Wa hakaza yanbaghi li talibil ilmi an yakuna himmatin 'aliyatin la yatma'u fi amwalin nas. Qala alaihi wassalatu wassalamu iyyaka والطمع فإنه فقر حاضر ولا يبخل بها بما عنده من المال بل ينفق على نفسه وعلى غيره. Wahakaza dan maka demikianlah yang bagi seharusnya litalibi bagi siswa al-ilmi ilmu an yakuna hendaklah memiliki himmatin aliyatin cita-cita yang tinggi la mat'a'um dan tidak rakus fi amwali pada harta an-nasi manusia. Qala dikatakan la salatu wassalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka hati-hatilah kamu wattama'a terhadap tamak fa innahu maka karena sesungguhnya tamak itu fakrun adalah kefakiran hadirun yang menetap wala dan jangan juga ya bakhal seseorang itu bakhil bima indahu dengan apa-apa yang ia miliki minal mali dari harta benda bal yunfiqu dan hendaklah ia menginfakkan ala atas nafsihi dirinya wa ala dan juga atas ghairihi kepentingan orang lain. Terjemahannya, seharusnya pelajar itu memiliki cita-cita yang tinggi dan juga tidak serakah atas harta orang lain. Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kamu terhadap serakah, karena serakah itu adalah kefakiran yang menetap dalam hati manusia. Kamu juga jangan kikir, belanjakanlah harta yang kamu punya untuk bersedekah pada orang yang membutuhkan. Qala Nabi alaihi salatu wassalamun nasu kulluhum fil fakri makhafatal fakri wa kanu fi zamanil awal.
yata'allamul hirfata summa yata'allamuna ilma hatta la yatma'u fi amwalin nasi wa fil hikmati man istaghna imalin nasi iftara. Qala bersabda An-Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu manusia itu kulluhum semuanya fil fakri di dalam kondisi kefakiran, makhafata takut al-fakri miskin, wa kanu dan dulu ada orang fi zamani di dalam zamannya al-awwali yang pertama yata'allamuna mereka mempelajari al-hirfata keterampilan untuk hidup la Summa kemudian yata'allamuna mereka mempelajari al-ilma ilmu pengetahuan hatta sehingga mereka la yatma'u tidak bersikap serakah fi di dalam amwali harta benda annasu manusia wa fi dan dalam al-hikmati sebuah hikmah man istagana barang siapa yang mencari cukup imali dengan harta annasi manusia iftaqara maka dia telah menjadikan dirinya miskin. Terjemahannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena khawatir melarat, semua manusia telah menjadi melarat. Pelajar-pelajar di masa dulu sebelum mempelajari ilmu agama, mereka lebih dulu belajar untuk bekerja, agar begitu tidak serakah, mengharap atas harta orang lain. Dalam kata hikmah disebutkan, barang siapa mencukupi diri dengan harta orang lain, berarti ia melarat. والعالم إذا كان طماعا لم يبق له حرمة العلم ولا يقول بالحق ولهذا كان يتعوذ صاحب الشرع عليه السلام منه ويقول أعوذ بالله من طمع يدني على طبعين. Wal alimu dan seorang yang alim iza kana jika dia tama'an bersifat tamak lam yabqa lahu tidak tersisa baginya hormatu kehormatan al ilmi ilmu wala dan juga tidak yaqulu bil haqi mengatakan sesuatu yang benar walihaza dan karena inilah kana ada itu syar'i berlindung wa yaqulu dan beliau berkata a'udzubillahi aku berlindung kepada Allah min tama'in dari sifat tamak yudani dan mendekatkan dirimu ala taba'in dengan kepada perilaku yang buruk. Terjemahannya, jika orang alim bersifat tamak, maka hilanglah nilai ilmunya dan ucapannya tidak bisa dibenarkan lagi. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa syariat berlindung diri dari sifat itu dengan sabdanya, aku berlindung diri kepada Allah dari sifat tamak yang membawa kepada tabiat jahat. وينبغي للمؤمن ألا يرجو إلا من الله تعالى ولا يخاف إلا منه تعالى ويدهر ذلك بمجاوزة هذا الحد الشرعي وعلائها فمن عصى الله تعالى خوفا من المخلوق فقد خاف غير الله تعالى فإذا لم يعص الله تعالى يخاف المخلوق وراقب حدود الشرع فلم يخاف غير الله تعالى بل خاف الله تعالى وكذا في جانب الرجاء. Wayang bagi dan seharusnya lil mu'mini bagi seorang mukmin Allah untuk tidak yarjua berharap illa kecuali minallahi ta'ala hanya kepada Allah ta'ala wala yakhafa dan juga tidak khawatir illa kecuali minhu ta'ala dari Allah ta'ala wa yadharu zalika dan jelas hal ini sikap tersebut bisa diketahui bimujawazati dari apakah seseorang itu hadis syar'i sudah melampaui batasan syariat wa alaiha tidak melampaui batasan syariat faman asa barang siapa yang durhaka Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala khaufan karena dia takut mina kepada al-makhluki makhluknya Allah faqad khafa maka sungguh dia telah takut ghairallahi ta'ala kepada selain Allah Ta'ala fa idza lam ya'si maka jika dia tidak bermaksiat Allah Ta'ala kepada Allah li khaufi dan dia takut al-makhluki kepada makhluk
waraqabal hududa, tapi dia masih memperhatikan batasan-batasan asyari syariat, falam yakhaf ghairallahi ta'ala, maka dia dianggap tidak takut kepada selain Allah ta'ala. Wa kaza, dan pada fi dalam janibi roja, hal pengharapan. Terjemahannya, tumpuan harapan sang pelajar hanyalah kepada Allah, takut pun hanyalah kepadanya. Sikap tersebut bisa diukur dengan melampaui batas-batas agama atau tidak. Barang siapa takut kepada sesama makhluk, lalu ia mendurhakai Allah, maka berarti telah takut kepada selain Allah. Tapi sebaliknya, bila ia telah takut kepada makhluk, namun telah taat kepada Allah dan berjalan pada batas-batas syariat, maka tidak bisa dianggap telah takut kepada selain Allah. Ia masih dinilai takut kepada Allah. Begitu pula dalam masalah harapan seseorang. وينبغي لطالب العلم أن يعز ويقدر لنفسه تقديرا في التكرار فإنما لا يستقر قلبه حتى يبلغ ذلك المبلغ. وينبغي, dan sebaiknya, litalibi, bagi siswa, al-ilmi, ilmu, an yu'azza, untuk menghitung-menghitung, wa yuqaddiru, dan memperkirakan, li nafsihi, untuk dirinya, takdiran, sebuah perkiraan, fitikorori, di dalam mengulang pelajaran, fa innahu, maka sesungguhnya ilmu pengetahuan itu la yastakiru, tidak menetap, qalbahu, di dalam hati, hatta, sampai, yablugo, ia mencapai, zalika mablugho, capaian tersebut. Terjemahannya, hendaknya pelajar menentukan target yang pas untuk hafalannya sendiri, karena hati belum merasa puas jika hafalannya belum memenuhi target tersebut. وينبغي لطالب العلم أن يكرر سبق أمس خمس مرات وسبق اليوم الذي قبل الأمس 4 مرات وسبق الذي قبله 3 والذي قبله 2 والذي قبله مرة واحدة فهذا أدعى إلى الحفظ. Wayambagi, dan sebaiknya, litalibi, siswa, ilmu, ayyukarriro, untuk mengulang, sabqal amsi, pelajaran yang kemarin itu, khamsa marratin, 5 kali, wasabqal yaum, dan hari sebelum kemarin, 4 marratin, itu 4 kali, wasabqal lazi qablahu, pelajaran yang kemarin sebelum lusa, salasan, diulang 3 kali, walazi qablahu, hari sebelum itu, isnain, 2 kali, wallazi qablahu marratan, dan hari sebelumnya lagi, wahidatan, 1 kali. Fahadza, dan seperti itu, ad'a, lebih mendorong, ilal hafidh, pada penghafalan. Terjemahannya, suatu cara yang efisien dan efektif untuk menghafalkan pelajaran, yaitu pelajaran hari kemarin diulang 5 kali, hari lusa 4 kali, hari kemarin lusa 3 kali, hari sebelum itu 2 kali, dan hari sebelumnya lagi 1 kali. Wayambagi alla ya'tadzal mukha fatata fitikora ri'illa anna darsa wattikrara yang bagi an yakuna bikuwatin wa nasyatin wala yajhara jaharan wala yajhada nafsahu kala yang qati'a anittikrari wa khairul umuri awsataha. Wayambagi, dan sebaiknya, alla ya'tada, untuk tidak membiasakan, al-mukhafatata, meremehkan pelajaran, ri'illa anna darsa, karena sesungguhnya inilah pelajaran, wattikororo, mengulang-ulang pelajaran itu, yang bagi sebaiknya, an yakuna, ada itu pengulangan, bikuwatin, dengan semangat, wanasyatin, dan rajin, wala, dan jangan, yajharo jahoran, dengan suara keras, wala yajhada nafsah, dan juga jangan sampai memayahkan dirinya, kaila, yang qati'ah, supaya tidak terputus, anittikorori, dari pengulangan, fa khairul umuri, dari sesuatu hal, baik perkara, awsataha, itu yang tengah. Terjemahannya, jangan sekali-kali seorang pelajar meremehkan suatu pelajaran. Dalam belajar, kita harus terus mengulang-ulang materi dengan semangat dan rajin. Tapi juga jangan dengan suara keras, dan juga jangan meragukan diri sendiri yang menyebabkan tidak bisa belajar lagi. Karena sebagus-bagusnya perkara adalah yang tengah.
حكي أن أبا يوسف رحمه الله تعالى كان يذاكر الفقه مع الفقهاء بقوة ونشاط، وكان سحره عنده يتعجب في أمره ويقول أنا أعلم أنه جائع منذ 5 أيام ومع ذلك أنه ينادر بقوة ونشاط. Hukia dikisahkan anna Aba Yusufa bahwasanya Abu Yusuf yuzakirul fikhi mengingat ilmu fikih ma'al fuqahai bersama para bekuatin semangat wa nasyatin rajin wa kana dan ada itu sihruhu indahu menonton beliau yata'ajabu heran fi amrihi di dalam perkaranya wa yaqulu dan beliau mengatakan aku a'lamu tahu annahu bahwasanya ja'imu kondisinya sudah lapar, mundu 5 ayami sejak 5 hari yang lalu, wa ma'adzalika meskipun demikian, annahu bahwasanya Syekh Abu Yusuf yunadir berdiskusi, bikuatin dengan semangat, wa nasyatin dan juga dengan rajin. Dikisahkan bahwa suatu ketika Abu Yusuf sedang mengingat ilmu fikih dengan suara kuat dan penuh semangat. Lalu dengan rasa heran menantunya berkata, saya tahu Abu Yusuf kelaparan karena 5 hari tidak makan, tapi saya heran mengapa ia terus berdiskusi dengan semangat. Wa yanbaghi alla yakuna li talibil ilmi fatratun fa innaha afatuhu. Wa kana ustazuna Syekhul Islami Burhanuddin rahimahullahu ta'ala yaqulu innama qalabat ala syurakai bi annani lam taqa'li fatratu fi tahsili fakana yuhka an shaykhi islami isbijani annahu waqa'alahu fi zamani tahsilihi wa ta'allumihi fatratun isnata asyrata sanatan bi'inqalabil mulki wa kharaja ma'a syarikihi fil mudarati wa lam yatraka al mudarati wa kana yajlisani kulla yawmil munadara wa lam yatraka al julusa lil munadarati isnata asyrata sanatan fasara syarikuhu Syekhul Islamil Syafi'in wa huwa kana syafi'iyya. Wayam bagi dan sebaiknya alla yakuna hendaknya ya talibi siswa al ilmi mencari ilmu fatratul lemah fa innaha karena sesungguhnya afatuhu merupakan bencana wa kana dan ada itu ustadzuna guru kami ustadzuna Syekhul Islami Burhanuddin Syekh Islam Burhanuddin yaqulu berkata innama golabat bahwasanya aku mengalahkan syurokai teman-temanku bi'anni karena sesungguhnya aku lam taqa'li tidak terjadi kepadaku al-fatratu sikap lemah fit tahsili di dalam belajar fakana yuhka dan ada itu dikisahkan an Syekhul Islami dari Syekhul Islam Isbijani Syekh al-Isbijabi annahu bahwasanya beliau waqa'alahu fi zamani tahsilihi terjadi di dalam masa beliau belajar wa ta'allumihi dan masa beliau mempelajari ilmu fatratun tidak bersemangat belajar inna isnata asyrata sanah dalam 2 tahun bi'inqalabi karena sebab perubahan al-mulki kekuasaan wa kharaja kemudian beliau pergi ma'asyarikihi bersama temannya fil munadarati di dalam tempat berdiskusi walam yatraka dan keduanya tidak meninggalkan al-munadarati diskusi wa kana dan ada beliau berdua itu ya jalisani duduk kulla yaumi setiap hari lil munadarati ruang diskusi walam yatraka dan keduanya tidak meninggalkan al-julusa duduk lil munadarati untuk tukar pikiran isnata asyrata sanah selama 12 tahun pasara maka menjadi syarikuhu temannya tersebut Syekhul Islami Profesor Islam Syafi'in pengikut mazhab Syafi'i wa huwa kana dan ada itu beliau Syafi'iyya pengikut Imam Syafi'i
Terjemahannya, sebaiknya pelajar tidak panik dan kebingungan, sebab itu semua adalah afat. Guru kita Syekhul Islam Burhanuddin berkata, sesungguhnya saya melebihi teman-temanku adalah karena selama belajar tidak pernah merasa panik, kendor, dan kacau. Hikayat menceritakan bahwa Syekh Al-Asbijabi di masa belajarnya mengalami masa jumud selama 12 tahun lantaran pergantian raja. Ia pun pergi ke luar negeri bersama seorang sahabatnya guna mengadakan menadoroh setiap hari di sana. Demikian menadoroh dilakukan selama 12 tahun. Akhirnya pun sahabat tadi menjadi Syekhul Islam beraliran mazhab Syafi'i, ikutan kaum Syafi'iyin. Wa kana ustazuna Syekhul Qadi al-Imamu Fakhrul Islami Qadi khan yaqulu yanbaghi lil mutafaqqihi an yahfadha nuskhatan wahidatan min nusikhil fiqhi daiman fayatayassaru lahu ba'da zalika hifdhu ma sami'a minal fiqhi. Wakana, dan ada itu ustazuna guru kami Asy-Syekhul Qadil Imam Fakhrul Islam Qadi Syekh Qadli Imam Fakhrul Islam Qadli Khan yaqulu berkata, yang bagi sebaiknya lil mutafaqqihi, orang yang mempelajari ilmu fikih, an yahfadhu, untuk menghafal nuskhatan, satu teks, wahidatan, buku referensi, min nusikhil fiqhi, dari kitab fikih, daiman, secara tetap, fayatayassaru lahu, maka akan menjadi mudah, ba'da zalika, setelah menguasai satu kitab itu, hifdhu, menghafalkan, ma sami'a, apa-apa yang didengar, minal fikhi, dari ilmu fikih. Terjemahnya, guru kami Syekh Qadli Imam Fakhrul Islam Qadli Khan berkata, bagi pelajar fikih agar selalu menghafal di luar kepala sebuah kitab fikih. Dengan begitu akan lebih memudahkan dalam menghafalkan ilmu fikih yang baru yang ia dengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.